terjadinya erosi. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Celsiana Evangelista. Nama saya Yusufina Olivia Sinagula. Nama saya Petrus Berdican Nurmitama. Saya Akelina Nufit. Nama saya Maida Estefina Kurnia. Nama saya Egolan Frederico Nirwa. Saya Christian Lorenzo. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini kan dari kelompok 1 kami akan memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sebuah erosi. Di sini teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu erosi. Jadi teman-teman, erosi ini merupakan suatu fenomena alamiah yang wajar yang terjadi di permukaan bumi. Nah, erosi ini bisa terjadi di manapun, bahkan di lingkungan sekitar kita. Nah, contohnya itu teman-teman, seperti pada saat kalian menyiram tanaman yang ada di depan rumah kalian. Nah, biasanya itu ada partikel-partikel kecil yang terbawa oleh aliran air. Itu merupakan contoh dari erosi, namun masih dalam skala yang kecil. Nah, dari penjelasan tersebut, kira-kira apa itu erosi? Erosi merupakan suatu fenomena pengikisan tanah atau batuan yang disebabkan oleh tenaga tertentu. Misalnya, seperti aliran air, angin, gelombang laut, atau bahkan es. Erosi memiliki istilah khas masing-masing berdasarkan penyebabnya. Misalnya seperti abrasi yang merupakan erosi yang disebabkan oleh gelombang laut. Nah, jadi teman-teman, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi? Nah, ada beberapa faktor, salah satunya adalah keberadaan vegetasi penutup lahan atau keberadaan tanaman yang ada di atas tanah. Nah, jadi salah satu cara untuk mencegah erosi adalah dengan menanam tanaman atau menanam pohon. Nah, kira-kira sebenarnya bisa tidak sih pohon atau tanaman dijadikan sebagai alat atau media untuk mencegah terjadinya erosi? Nah, untuk membuktikannya, sekarang kami akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan percobaan tentang kaitan antara keberadaan vegetasi atau tanaman terhadap proses terjadinya erosi. Nah, ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan. Oke teman-teman, kita akan melihat langkah percobaannya. Yang pertama, kita tempatkan 3 botol plastik dengan isi yang berbeda-beda pada posisi sejajar ini. Berikutnya, kita akan memasak wadah penampung pada masing-masing mulut botol. Setelah kita memasangkan wadah kepada masing-masing botol, saya akan menuangkan air kepada botol pertama yang berisikan tanah. Kita tuangkan secara perlahan. Nah, air yang pertama telah terisi pada wadah penampung. Selanjutnya, di sini saya akan menuangkan atau mengalirkan air pada wadah plastik yang berisi daun kering. Selanjutnya, saya akan menuangkan air tersebut. Di sini saya akan menuangkan air kepada botol tersebut secara perlahan-lahan dan secara terus-menerus, sehingga air tersebut dapat mengalir atau tertampung pada wadah penampung. Nah teman-teman, jadi inilah hasil air yang saya menuangkan pada wadah tersebut. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan menuangkan lagi air pada wadah atau botol plastik yang sudah disediakan dan diisi rumput. Kemudian saya akan menuangkan air secara perlahan-lahan supaya airnya dapat tertampung pada wadah yang sudah disediakan. Di sini saya akan menuangkan air tersebut secara perlahan-lahan sehingga airnya dapat tertampung.
teman-teman bisa lihat saya sudah menuangkan air pada wadah tersebut dan airnya sudah tertampung pada wadah tersebut. Nah, teman-teman, sekarang kita bisa lihat dari ketiga wadah penampung sudah terisi dengan air. Wow, ternyata tingkat kejernihan air yang pertama berbeda dengan tingkat kejernihan air yang kedua dan ketiga. Mengapa demikian? Karena tanah yang terdapat pada wadah penampung pertama mengalami erosi intensif, sehingga air yang keluar dari botol plastik pertama hasilnya sangat keruh. Nah, bagaimana dengan botol plastik kedua? Air yang keluar dari botol plastik kedua lebih jernih dari air yang keluar dari botol plastik pertama. Karena erosi yang terjadi pada tanah yang ada pada botol plastik kedua lebih sedikit karena erosi tersebut tertahan oleh dedaunan. Nah, sekarang kalian perhatikan air yang ada pada wadah penampung yang mengalir pada plastik ketiga. Wow, ternyata airnya sangat jernih. Kenapa bisa demikian? Karena erosi yang terjadi pada botol plastik ketiga sangat sedikit. Nah, teman-teman, mengapa sedikit? Karena terdapat tanaman yang ada pada botol plastik ketiga. Akar tanaman yang terdapat berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi, sehingga erosi yang terjadi sangat-sangat sedikit, sehingga air yang keluar sangatlah jernih. Baik teman-teman, dari percobaan yang sudah kita lakukan, berarti dapat disimpulkan bahwa tumbuhan yang kita tanam pada sesuatu lahan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya sebuah erosi. Selain itu juga teman, serasa juga dapat berfungsi untuk mencegah lajunya erosi. Tetapi kemampuan serasa dibandingkan tanaman karena tanaman memiliki akar yang dapat berfungsi untuk bisa mengikat tanah, sehingga erosi yang terjadi pada tanah yang memiliki tanaman di atasnya itu bisa sangat-sangat sedikit kemungkinan terjadi erosi. Nah, ini merupakan suatu fenomena yang dapat berdampak positif dan juga berdampak negatif. Oleh karena itu teman-teman, kita harus melakukan penghijauan dengan menanam tanaman kita yang dapat memanfaatkan lahan kosong atau halaman di sekitar rumah kita untuk menanam berbagai jenis tanaman sesuai dengan selera kita masing-masing. Tadi hasil dari percobaan kami terkait tentang erosi yang telah kami sediakan beberapa sampel, yaitu tanah, serasa daun, dan juga rerumputan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dadah!